Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fendi Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video tentang Google Classroom. Pada video sebelumnya saya sudah berbagi tentang bagaimana cara membuat akun Google Classroom dengan menggunakan akun Google atau Gmail. Nah, sekarang kita akan belajar cara memasukkan materi dan membuat tugas di Google Classroom, serta bagaimana murid mengakses tugas dari Google Classroom. Pertama-tama seperti biasa, silakan buka browser teman-teman sekalian dan ketikkan alamat URL classroom.google.com, kemudian enter. Selanjutnya akan ada tampilan login, akun mana yang akan kita pakai. Di sini saya akan menggunakan akun Guru Digital. Kemudian kita diminta untuk autentifikasi password. Setelah itu Google Classroom akan menampilkan dashboard yang berisi tentang kelas apa saja yang sudah kita buat. Ini adalah kelas yang sudah kita buat kemarin. Di sini ditampilkan satu student, artinya ada satu orang murid yang sudah mendaftar. Kemarin sudah kita pelajari bagaimana cara mendaftar kelas di Google Classroom. Jika teman-teman belum menyimak, bisa lihat di video sebelumnya. Sekarang cara memasukkan materi dan tugas di Classroom adalah pertama-tama kita masuk dulu kelasnya. Nah, setelah masuk, ini kita buka aja. Kita pilih di Classwork, kemudian kita pilih Create. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ini kalau kita mau memasukkan tugas, kuis, pertanyaan. Nah, material ini adalah materi yang akan kita buat, dan ini adalah topik dari beberapa hal yang akan kita masukkan di Classroom. Kita akan belajar dulu bagaimana memasukkan materi di Classroom. Supaya lebih terarah dan terkelompok, biasanya kita menggunakan topik. Nah, kita bisa buat topiknya dulu, misalkan bahan materi ajar. Nah, kita buat ada satu topik, kemudian misalkan yang kedua kita buat dua, yaitu tugas dan latihan. Kita punya dua topik. Selanjutnya kita bisa memasukkan materi. Kita pilih create, kemudian materi. Nah, bentuk terbaru dari Google Classroom lebih menarik dibanding sebelumnya. Di sini ketika kita ingin menambahkan materi, pertama kita ketikkan dulu judulnya. Misalkan modul pemrograman C, pengalaman dasar dengan C misalkan. Nah, ini ada deskripsi singkat dari modulnya. Modul utama bahan pembelajaran. Nah, ini kita diminta untuk memasukkan deskripsi. Kemudian di sini kita bisa menambahkan materinya. Kita bisa mengambil dari Google Drive kita atau dari link URL internet. Nah, atau kita ambil dari file, yaitu upload dari komputer kita.
atau kita bisa mengambil materi dari YouTube. Di sini saya akan menyontohkan materi yang kita ambil dari komputer, yaitu file. Kita klik file, kemudian kita pilih filenya dari komputer. Nah, ini sekedar contoh, saya cari dulu bahannya. Nah, ini kita ambil, kita cari. Selain dengan browse ke komputer, kita juga bisa melakukan drag and drop. Ini misalkan ini saya ulangi, cancel, saya ambil di filenya. Nah, ini saya ambil folder. Ini sedikit berbeda ya teman-teman tampilan foldernya, karena saya menggunakan sistem operasi lain. Kalau teman-teman pakai Windows ya intinya sih ngambil file gitu aja, kemudian di drag ke tempatnya. Nah, setelah di drag, selanjutnya kita tekan upload. Kita tunggu sampai proses uploadnya selesai. Setelah selesai, bahan materinya ada di bawah. Kemudian di sebelah kanan ini kita ada beberapa bagian. Ini adalah nama kelasnya, nama mata pelajarannya. Kemudian ini siapa yang bisa melihat, semua murid atau hanya beberapa murid. Karena ini untuk keseluruhan, jadi kita buat all student. Kemudian ini adalah topik, supaya materi ini kita masukkan di topik mana. Topik ini adalah topik yang sudah kita buat sebelumnya. Bahan materi dan tugas latihan, masih ingat tadi ya. Selain dua ini, kita juga tetap bisa membuat topik baru. Jadi cara membuat topik tidak harus di depan. Kita bisa membuat materi kemudian membuat topik baru. Nah, nanti akan kita contohkan. Di sini saya akan memasukkan bahan materi ajar saja. Oke. Ini saya masukkan ke bahan materi ajar. Ini akan disimpan. Kemudian kita klik pause supaya murid bisa melihat. Oke. Ini bahan modulnya sudah masuk di kelompok bahan materi ajar. Nah, kita lihat bagaimana tampilannya di classroomnya murid. Ini saya sudah buka classroom murid. Kita bagi dua. Ini saya menggunakan Safari. Di sini pakai Chrome. Jadi saya bisa menggunakan akun yang berbeda. Syaratnya menggunakan dua browser yang berbeda. Nah, saya akan buka dari sisi murid. Nah, di sini di bagian murid ada informasi di dashboardnya, guru digital memposting materi baru. Nah, murid bisa mengklik dan melihat bahwa ada modul pemrograman C, yaitu materi. Ini materinya modul pemrograman dasar dengan C, dan ini file materinya. Murid bisa mengklik dan melihat materinya seperti itu. Selanjutnya kita kembali ke bagian guru. Kita kembali ke tempatnya classroomnya guru. Nah, tadi kita sudah memasukkan materi. Bagaimana kalau kita memasukkan tugas? Sama seperti saat kita memasukkan materi tadi, kita ketik, saya ulangi, kita klik create, kemudian pilih assignment.
Ini caranya hampir sama dengan ketika kita membuat atau memasukkan materi tadi. Kita tuliskan dulu title-nya, misalkan tugas 1 membuat Hello World. Nah, instruksinya ini jika ada tambahan file, teman-teman bisa memasukkan sama seperti tadi. Kemudian di bagian sini ada beberapa hal yang perlu kita setting, misalkan kapan tugas ini terakhir dikumpulkan. Nah, di sini kita pilih due date-nya, kita pilih tanggalnya, misalkan paling lambat dikumpulkan besok, jamnya mungkin waktu belajar itu sampai jam 10. Kemudian topiknya kita masukkan ke tugas dan latihan, seperti itu. Jadi nanti kalau muridnya mengumpulkan lewat dari jam 10, maka dia akan ada notifikasi atau keterangan bahwa dia terlambat mengumpulkan, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita pilih assign. Di bagian classwork akan muncul tugas 1 tadi. Kita lihat dari sisi tampilan di murid. Coba kita refresh. Nah, di bagian halaman depannya, halaman forum, ada muncul guru memposting tugas baru. Ada informasi bahwa ada tugas baru. Atau selain dari sini, murid juga bisa melihat di tugas kelas. Nah, di sini ada informasi. Lihat tugas. Oke, ada tugas baru. Klik. Nah, lihat detail. Oke. Setelah lihat detail, muridnya akan bisa membaca di sini. Nah, ini adalah cara memasukkan materi dan tugas di dalam classroom, serta bagaimana murid mengakses tugas dan materi. Kalau saya biasanya topik-topik ini saya sesuaikan dengan pembahasan tiap pertemuan, seperti itu. Begitu juga dengan materi serta tugasnya. Karena ini adalah pembelajaran berbasis digital, kadang kita tidak tahu apakah memang murid itu belajar mengerjakan atau tidak. Sehingga ada beberapa trik yang saya gunakan. Ini saya akan mencontohkan apa yang biasa saya lakukan. Nah, saya akan membuat tugas. Jadi setiap pertemuan itu saya buat tugas. Misalkan di sini materi pertama adalah membuat Hello World, ya kan? Kemudian di instruksinya saya akan membuat keterangan bahwa saya minta pertama baca dan pahami materi berikut. Yang kedua, buatlah rangkuman tertulis dari materi. Ketiga,
scan rangkuman tersebut dan upload ke dalam Classroom ini. Setidaknya kurang lebih 3 bagian ini yang saya buat. Kadang selain scan rangkuman, saya meminta mahasiswa untuk buatlah video atau vlog yang menampilkan wajah saudari saat menjelaskan materi tersebut. Tujuannya adalah memastikan bahwa murid atau mahasiswa kita benar-benar mengerjakan dan belajar apa yang sudah kita sampaikan di sini. Nah, di sini biasanya saya akan menambahkan materi sesuai dengan topik pembahasannya. Nah, di sini misalkan pendahuluan, saya tambahkan slide. Dan biasanya saya tambahkan video untuk inspirasi mereka belajar, misalnya saya copy link atau kita klik, kita ambil dulu URL-nya, copy, kemudian kita tambahkan di assignment, kita pilih yang YouTube. Nah, di sini kita pastekan URL tadi, kemudian search, akan muncul video yang kita ambil, kita klik dan kita add, seperti itu. Di bagian kanan seperti yang kita buat tadi, ada due date-nya, batas pengumpulan, misalkan tanggal 16, jamnya jam, kita buat jam 1:30. Oke. Nah, topik. Nah, ini kan kita belum, tadi kita sudah contohin, kita masukkan ke topik yang sudah ada. Sekarang kita buat create topik, karena ini adalah contoh yang biasa saya pakai. Saya biasanya membuat topik sesuai dengan materi per pertemuan atau topik per pertemuan. Saya biasanya urutkan dengan 1, itu tandanya pertemuan pertama, baru topik pembahasannya apa. Saya pastikan misalnya pengenalan pemrograman dasar, seperti itu. Baru saya buat assign. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada 16 pertemuan, saya biasanya membuat 16 pertemuan. Di bagian classroom-nya murid akan muncul, dia ada informasi di dashboard, ada tugas Hello World, batas waktunya hari ini jam 1:30 siang, dan ada tugas Hello World yang tenggatnya hari Rabu jam 10. Kita bisa klik. Di sini murid-murid bisa melihat tugasnya apa dan membaca instruksinya. Lalu bagaimana untuk mengumpulkannya? Nah, untuk mengumpulkan tugas di sebelah sini ada plus. Inilah tempat mengumpulkan. Misalkan saya klik file,
saya sudah membuat tugasnya, kemudian saya ingin mengumpulkan. Ini saya pilih, kemudian saya upload. Nah, kalau memang sudah, jangan lupa diklik tombol serahkan. Kalau tidak ditekan tombol serahkan, maka tidak akan terkirim ke guru. Atau kalau misalkan ada yang mau ditambahkan lagi, klik lagi tambah, kemudian misalkan kita mau masukkan video karena tadi ada diminta video. Tekan link, tambahkan link, kemudian kita tekan serahkan. Akan ada konfirmasi apakah akan mengirim 2 lembar kerja tadi. Kita tekan serahkan. Di sini setelah diserahkan, biasanya di dashboard guru akan terlihat apakah murid sudah mengerjakan apa belum dan siapa saja yang sudah mengerjakan. Nah, di sini terlihat satu orang sudah mengumpulkan. Kita bisa klik. Yang menarik adalah di Classroom kita bisa langsung menilai berapa tugas yang dikerjakan oleh murid. Kita klik. Nah, ini adalah yang sudah dibuat oleh murid. Kita bisa menilainya. Tekan 95. Setelah memberikan nilai, jangan lupa menekan return atau kembalikan. Ini mirip seperti kalau kita di tatap muka langsung, setelah murid menyerahkan tugas dan guru menilai, biasanya lembar kerjanya dikembalikan lagi kepada murid. Ketika kita menekan return, kita atau murid bisa melihat berapa nilai dari tugas yang sudah dia buat. Kita tekan return ya. Kita bisa menambahkan private comment atau pesan tambahan dari nilainya ini. Misalkan kita buat pesan kemudian kita tekan return. Jadi nanti murid juga akan melihat nilainya 95, nilai dari tugas yang sudah dia kerjakan. Kita lihat tugas. Nah, di sini bisa dilihat berapa nilainya. Kita lebarin. Di sini terlihat nilainya berapa dan ada komentar di bawah. Pertahankan ya kemampuan belajarnya. Dan murid juga bisa membalas. Kita lihat apakah ada komentar balasan. Ada. Jadi inilah video tentang bagaimana menambahkan materi dan tugas
di Classroom beserta interaksi murid mengumpulkan tugas. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam menyiapkan proses pembelajaran daring, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.